Syukur artinya memfungsikan pemberian Tuhan sesuai dengan tujuannya. Berarti biarpun lidahnya diam, tidak mengucapkan syukur alhamdulillah, ketika dia gunakan kakinya melangkah ke masjid, itu syukur namanya. Biarpun di lidahnya diam. Kenapa? Dia gunakan kakinya sesuai dengan tujuan pemberiannya, untuk beribadah kepada Allah. Biarpun lidahnya diam. Itu lebih bagus daripada begini. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi diam aja di rumah. Nggak pergi dari ke masjid. Perbuatan ini penting. Biarpun lidahnya tidak ikut. Karena yang penting itu apa? Kerja. Ini ada orang zikir aja 24 jam. Kerjalah. Cari nafkah. Jual roti. Pergi ke kantor. Dagang segala macam. Tapi karena saya mulai aktivitas ini atas nama Allah, tidak boleh saya melakukan yang haram. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah melarang saya melakukan itu. Kumulai pekerjaan ini, tadi memulai ya. Kumulai pekerjaan ini atas nama Allah. Kumulai pekerjaan ini karena Allah. Kumulai pekerjaan ini demi Allah. Semuanya kukembalikan kepada Allah. Ini kalau kita amalkan, biarpun lidah kita tak baca-baca, macam tadi, baguslah aktivitas kita itu. Baguslah itu, Pak. Nah, ini dibaca dalam sholat. Berapa kali? Minimal 17 kali. Kalau sholatnya sholat wajib. Bawalah itu, Pak, keluar sholat. Bawa keluar sholat. Jadi semua pekerjaan itu dimulai atas nama Allah. Dimulai atas. Hanya dengan begitu, baru hidup jadi tenang. Kalau enggak, tidak tenang. Nanti ibu nyapu di rumah. Coba ubah niatnya. Satu, supaya suami senang. Satu, memulainya karena Allah. Itu lain itu. Lain suasananya. Bapak juga bekerja hari ini, beraktivitas. Coba niatnya yang pertama supaya anak-anak bisa sekolah segala macam. Biarpun itu betul. Tapi yang kedua, niatkan karena Allah. Pasti lebih semangat. Itu jangan mau didikte-dikte sosial. Ada dikte-dikte sosial. Misalnya, kata Tuhan, mulai aktivitasmu dengan berbuat baik kepada manusia. Begitu katanya kan. Mulai semuanya, mulai semuanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi jangan bilang begini. Kalau aku, tergantung orang. Kalau dia baik, aku baik. Kalau dia jahat, aku jahat. Itu biasa aja. Berarti yang mengendalikan Bapak bukan Tuhan, tapi siapa tadi? Manusia itu yang mengendalikan Bapak. Namanya itu didikte keadaan sosial. Boleh itu, Ustaz? Boleh, tapi tak bagus. Boleh nggak ditampar orang sekali, saya tampar sekali? Boleh. Boleh itu dalam Islam. Tapi itu belum bagus. Yang bagus itu, maafkan dia. Kenapa? Tuhan menyuruh itu. Bukan supaya dia suka, bukan. Karena saya mulai pemaafan ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini enak didengar ini, enak didengar. Mengerjakannya baru sama-sama pusing kita, iya kan? Saya pun tidak bisa kerjakan semua ini. Sulit kayaknya mencari manusia yang bisa mengamalkan seluruh Al-Quran. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Saya kadang mengajar tafsir ini, Pak. Udah lebih 130 kali. Kayaknya yang ditampar itu kadang ustadznya itu. Kau nggak kau kerjakan itu katanya. Cuman dalam hati saya, nanti tak dijelaskan dua masalah. Satu tak dikerjakan, yang kedua tak dijelaskan. Ya udahlah, ajar aja lah. Jadi bilangnya yang mudah ini, Pak. Membilangnya mudah ini. Enak didengar itu. Semuanya karena mengerjakannya bisa jadi Bapak lebih pandai dari saya mengerjakan. Tapi teorinya begitulah. Memulai semua aktivitas karena Allah. Bismillah. Yang kedua, kekuasaan. Satu tadi apa? Memulai. Satu, kekuasaan. Apa maksudnya?
Jangan pernah menduga ada aktivitas yang bisa kita lakukan di dunia ini tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah itu. Kalau itu dilakukan, sombong manusia. Sombong dia. Itulah nanti saya. Itulah itu. Kalau bukan karena aku, tak ada masjid ini. Itu tidak bismillah itu. Kalau bukan karena aku, udah hancur Republik Indonesia ini. Itu tak bismillah itu. Lupa dia yang bisa menggerakkan dia itu apa tadi? Kekuasaan Allah. Siapa rupanya yang bisa bergerak? Kalau tak digerakkan Tuhan. Siapa yang hebat? Tak ada. Maka timbulkan dalam hati al-qudrah. Saya bisa ini semua karena kekuasaan Allah Subhanahu. Rendahkan hati kita. Itu sebabnya, Pak. Setelah sholat, kita disuruh baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Apa maksudnya? Subhanallah, maha suci Allah yang bisa menggerakkan semua alam raya. Saya tak bisa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, biarpun saya hebat, kalau bukan karena Allah, saya tak hebat. Oleh sebab itu, pujian hanya kepada Allah. Ini pun enak didengar ya. Tapi kerjakanlah, Pak. Baru Allahu Akbar. Allah maha besar. Saya ini kecil. Jangan pernah kita merasa besar dalam kehidupan ini. Karena semuanya bismillah al-qudrah. Kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan kekuasaan. Namanya itu al-qudrah. Tafsir dari bismillah. Apa yang diselipkan tadi, Pak? Dua ya. Satu memulai, satu lagi apa? Kekuasaan. Ada yang lain, Ustaz? Ada macam-macam. Itu penjelasan ulama itu. Bisa dia kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tafsir dari bismillah. Saya lanjut yang kalimat keduanya itu. Ismun. Ismun dalam bahasa Indonesia artinya nama. Makanya terjemahnya dengan menyebut nama Allah. Begitu ya. Itu sebenarnya tidak cocok. Tapi kenapa dibuat, Ustaz? Itulah yang ada bahasa Indonesianya. Itu problemnya. Bisa rupanya, Ustaz, Quran diterjemahkan? Nggak bisa. Itu jawabannya. Jadi yang betul apa? Makna. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan sebenarnya. Tapi dia bisa dimaknai. Apa itu? Dia agak-agak lah. Kalau kayak gini lah itu. Inilah. Tapi belum pas itu. Jadi bagaimana, Ustaz? Tafsir baru ketemu itu. Oh, banyak itu di Al-Quran itu. Tidak bisa diterjemahkan. Tidak ada kosakatanya. Itu saya sering apa? Oh, kalau ceramah-ceramah itu. Ini tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi kenapa itu dibuat? Itulah yang ada. Kenapa itu dipilih? Karena dia dekat. Dekat aja. Bukan berarti pas. Dekat. Dekat maknanya itu. Kenapa bisa begitu? Bahasa Arab itu kaya. Bahasa Indonesia miskin kosakatanya. Itu saya baca itu di tafsir-tafsir. Nampaknya yang paling dekat makna-makna kosakata ke dalam bahasa Arab itu bahasa Inggris. Itu yang agak pas dia sedikit. Kalau bahasa Indonesia masih kurang. Tapi terus bertambah. Tapi menurut saya, bahasa Indonesia tetap lebih keren dari bahasa Inggris. Karena saya orang Indonesia. Ismun bisa terambil dari kata as-sumu. Kalau terambil dari kata as-sumu, berarti satu akar kata dengan as-sama. Apa artinya itu? Tinggi. Tinggi artinya. Itu sebabnya di dalam bahasa Arab, bahasa langit, apa Pak? Bahasa Arab langit, samaun. Ya kan? Sering di Al-Quran, sering baca itu. Samawati wal ard. Langit. Kenapa disebut langit, Pak Ustadz? Dalam pandangan mata manusia,
itulah yang paling tinggi. Ada di atasnya itu lagi, ada. Macam-macam di atasnya itu lagi. Jadi seolah-olah dalam pandangan mata kita, itulah yang paling tinggi. Makanya bahasa Arabnya samaun. Bintang-bintang itu macam nempel dia di situ. Sumu, ismun, bukan sa, sin. Kalau sa artinya dosa. Ini ismun, sumu, tinggi. Apa maksudnya itu? Jangan pernah rendahkan nama seseorang. Ismun, nama. Artinya tinggi. As-sumu. Jangan pernah rendahkan nama seseorang. Setiap nama seseorang itu harus ditinggikan, biarpun namanya jelek. Justru kalau Bapak mengganti nama orang dengan nama yang tak cocok sama dia, biarpun cantik, itu menghina dia itu. Misalnya, mohon izin Pak, saya panggil Bapak Salman Khan. Itu apa yang terjadi itu kira-kira? Menghina atau memuji itu? Tapi ganteng Bu. Cocok kan? Orang jangan panggil dengan nama-nama yang buruk. Ini istrinya hitam. Bajunya merah. Astagfirullahaladzim. Dipanggilnya tungku terbakar. Itu kan menghina itu namanya itu. Panggil namanya Pak. Panggil dia apa adanya. Itu namanya as-sumu. Meninggikan nama orang. Panggil dia apa adanya. Di Medan apa panggilannya? Adek. Gitu kan? Kalau suami dipanggil abang. Tapi itu 3 bulan pertama pernikahan. Selanjutnya berubah namanya itu. Sini kau, katanya itu nanti. Lain. Perempuan ini pas dilamar, pelan suaranya Pak. Pas dilamar. 2 bulan pernikahan, makin kuat volumenya. Makin kasar. 3 anaknya menggelegar. Sudah 4, tidak bisa didekati lagi. Merepet aja kerjanya siang malam. Tapi nggak di sini itu. Di mana itu ada? Di sana. Ada di tempat lain. Biarpun begitu, as-sumu. Panggil dia. Nah, ini pun tidak mudah diamalkan ini. 1, tinggi arti. Ada makna lain? Ada. Ada yang mengatakan itu bukan dari as-sumu Ustaz, tapi daripada as-simah. Apa artinya itu? Tanda. Tadi tinggi, yang ini apa? Tanda. Apa maksudnya itu? Nama itu adalah tanda bagi sesuatu. Nah, itu dia. Nama adalah tanda bagi sesuatu. Misalnya, saya sebut besi. Nah, inilah dia itu. Ini besi namanya. Nah, mungkin saya sebut besi. Saya tunjuk ke handphone ini. Tidak pas. Tanda. Saya sebut sajadah. Itu sajadah. Nah, saya sebut meja. Nah, ini dia meja. Tanda. Nama seseorang adalah tanda bagi dia. Tanda. Alamat-alamat juga tanda bagi dia. Masjid kita ini ada tandanya. Nah, ini jangan keliru membuat tanda ini. Kalau dia keliru, orang bisa nyasar. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari makna-makna ini. 1, jangan pernah menghina orang. Jangan pernah Pak. Karena nama dia itu harus ditinggikan apapun statusnya. Yang kedua, harus jelas bahwa ini orangnya ini. Yang bertukar-tukar. Nah, itulah dia. Saya kira Pak, untuk tafsir dari Bismillah ini. Nah, yang terakhir. Sebagai penutup, supaya kita ingat-ingat ini. Kalau orang mengamalkan Bismillah saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hidupnya lebih ringan. Ringan dia menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi, dia mulai semua aktivitasnya karena Allah. Biarpun lisannya tidak baca. Mulai semua karena Allah. Lillahi ta'ala. Tanamkan dalam hati, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, mulai semua pekerjaan ini lillahi 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 ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
tanamkan dalam hati semua yang kita lakukan ini tidak bisa kita lakukan tanpa kekuasaan dari Allah. Jangan pernah Pak merasa kita punya kekuasaan bergerak. Tidak ada itu. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tinggikan nama orang, hormati orang lain. As-sumu, hormati orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Tanamkan dalam hati yang tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kita ini semua kecil. Nah, itu fungsinya. Sekali kita merasa besar, pasti kita dikecilkan Tuhan. Namanya itu takabur. Itulah iblis itu. Saya. Inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dua yang kita isi pagi ini. Satu, otak kita. Yang mana tadi? Kosakata itu kita ingat ya. Yang kedua, hati kita. Bagaimana itu? Amalkanlah itu. Memulai kekuasaan dan meninggikan orang. Nah, begitu mengaji. Dua-dua diisi. Pikirannya diisi, hatinya juga diisi. Supaya ada perubahan dalam kehidupan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari terus belajar Al-Quran, karena ini adalah kitab suci kita. Harus ngerti kita ini apa maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.